Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan karya sastra dengan kehidupan sehari-hari. Banyak yang bertanya mengenai, perlukah kita belajar sastra? Jawabannya tentu perlu, karena sastra mengajarkan banyak hal kebaikan seperti empati, kebenaran, dan berbagai pembelajaran lainnya mengenai kehidupan. Sastra menggambarkan berbagai konflik atau masalah yang dihadapi oleh manusia. Semua dikemas dalam bentuk karya fiksi yang dapat dinikmati khususnya oleh penikmat sastra. Meskipun sastra merupakan imajinasi dan hasil olah rasa dari jiwa pengarangnya, tetap saja sastra tidak dapat dilepas dari pengamatan, pengalaman, dan pembelajaran tentang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di dunia nyata yang kemudian diwujudkan dalam bentuk fiksi oleh pengarangnya. Jika sedang menghadapi masalah serupa dengan masalah yang dialami oleh tokoh dalam karya sastra, dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan nyata. Pesan yang terkandung dalam karya sastra juga dapat dijadikan sebagai nasihat atau pengingat agar menjalani hidup yang lebih baik lagi. Karya sastra berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari karena sastra merupakan penggambaran kehidupan yang dituangkan melalui media tulisan. Fungsi sosial sastra yaitu bagaimana ia melibatkan dirinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Menurut Semi 1987 halaman 56. Melalui karya sastra, pola pikir seseorang dapat terpengaruh karena pada dasarnya sastra merupakan salah satu kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan adalah sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, di dalam sebuah karya sastra tentu akan terdapat gambaran yang merupakan sistem nilai. Kemudian, nilai-nilai tersebut dianggap sebagai kaidah yang terpercaya kebenarannya dan itulah yang membuat pola pikir masyarakat terbentuk melalui karya sastra. Nah, sastra berasal dari pengalaman batin yang dialami pengarang kepada penikmat karya sastra. Kemudian, menjadi wadah untuk mengungkapkan gagasan, ide, pikiran yang berasal dari pengalaman-pengalaman tersebut. Sastra bukan hanya refleksi sosial, melainkan merepresentasikan sebuah gagasan tentang dunia atau gagasan atas realitas sosiologis yang melampaui waktunya. Hubungan sastra dengan kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena sastra menyajikan kehidupan dan sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial. Walaupun karya sastra meniru alam dan dunia subjek manusia, seperti yang diungkapkan oleh Jobrahim dan kawan-kawan halaman tahun 1994 halaman 221 bahwa sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Pesan yang ada di dalam karya sastra dapat dijadikan sebagai nasihat dan menyadarkan kita sebagai penikmat dalam mendapatkan insight baru untuk menjalankan kehidupan lebih baik lagi. Hal ini menunjukkan bahwa karya sastra merupakan refleksi atau cerminan dari masyarakat. Dengan demikian, belajar membaca dan memahami sastra akan menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang budaya. Dalam konteks ini, terdapat 3 pendekatan menarik dalam eksplorasi sastra yang perlu diketahui. Yang pertama, pentingnya hereditas dan lingkungan penulis. Dalam hal ini, pentingnya hereditas dan lingkungan dapat membantu menjelaskan sikap dan opini sosial yang muncul dalam karya sastra. Yang kedua, dunia yang dihadirkan dalam karya itu sendiri. Nah, bagaimana dunia fiktif atau dunia puitis mencerminkan dunia di luar sastra. Dengan dunia pengarang yang dihadirkan dalam sastra dapat menumbuhkan sisi kemanusiaan yang akan berpengaruh
terhadap perilaku manusia dengan sikap beradab peduli sesama. Yang ketiga, ada pengaruh sastra tersebut bagi pembacanya. Bagaimana karya sastra ini diterima secara kritis oleh masyarakat, dan kajian ini dikenal sebagai resepsi sastra. Pada kajian ini, para kritikus tertarik tentang bagaimana pembaca menanggapi suatu karya sastra pada periode yang berbeda-beda. Sastra dan budaya diumpamakan seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan, karena sastra lahir sebagai reaksi yang dipengaruhi oleh budaya. Salah satu karya sastra yang mencerminkan budaya yakni prinsip adat berupa pantun adat bagi masyarakat pemakainya. Pantun ini sering terdengar pada upacara-upacara pemangku adat. Salah satu yang dilakukan masyarakat Indonesia pada masa lalu untuk bisa memperkenalkan budaya yang ada di tempatnya adalah dengan tulisan. Tulisan biasanya berbentuk sebuah cerita yang biasa disebut roman pada masa itu. Pada masa penjajahan, telah banyak karya yang lahir dari tangan-tangan para sastrawan yang berusaha mencerminkan budaya yang ada di tempat tinggal mereka. Sastrawan hendaknya menciptakan sebuah karya yang kreatif yang bisa memecahkan problem yang ada di masyarakat, baik sosial, budaya, agama, politik, maupun ekonomi, karena sebuah karya dihasilkan dari konsep daya pikir pengarangnya. Sastra dan kemanusiaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pada prinsipnya, sastra itu berbicara tentang kemanusiaan. Karya sastra merupakan produk yang dipengaruhi oleh waktu, tempat, budaya, individu, dan lain-lain. Karakter unik sebuah karya sastra dapat dilihat dari ras atau budaya, lingkungan seniman, dan momen. Kekuatan itu bersatu untuk menciptakan individu yang unik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel saya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.